Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi al-qail fi kitabih bismillahirrahmanirrahim. Inna iddata syuhur indallahi 12 syahran fi kitabillah yawmun khalaqas samawati wal ard minha arba'atu hurum. Dzalika ad-dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum. Ila akhir ayat. Yang terhormat guru kita yakni Syekhuna wa murabbi ruhina Maulana Al-Habib Nofal bin Idrus yang sangat kami hormati dan kami taati, dan juga yang terhormat guru kita, guru saya Syekhuna wa murabbi ruhina Haji Komarudin, dan juga DKM Masjid Nurul Hasanah Bapak Ustadz Rahmat beserta jajaran, para asatid wal asatidah dan seluruh jamaah yang bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman kaula muda-mudi yang insyaallah malam ini Allah tuangkan kita rahmat, Allah tuangkan kita keberkahannya. Jamaah yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya kita panjatkan puji kehadirat Allah yang begitu banyak memberikan kita nikmat Islam, nikmat iman, dan juga nikmatul faragh, nikmat kesempatan, yang dimana pada malam ini nikmat kesempatan yang Allah berikan kepada kita berkumpul bermuajahah di majlis yang mulia ini dengan niat yang mulia, dan insya Allah bersama dengan orang-orang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga kita satu dengan yang lain saling mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dari salam kalimat curahkan kariban Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan penuh harapan semoga kita dijadikan umatnya yang selalu istiqomah dalam mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Awalan, Al-Fakir tidak ingin panjang lebar. Pertama, Al-Fakir mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya, terutama kepada guru kami, guru saya Al-Habib Nofal. Ini saya bukan ceramah tapi belajar ngomong. Bahwa Al-Fakir duduk di depan bapak-bapak semua, tempatnya lebih tinggi, maka Al-Fakir mohon maaf jika kurang akhlak, kurang adab, kurang sopan santun. Bukan berarti terutama Al-Fakir duduk di atas ini lebih mulia, apalagi lebih alim, tidak. Ya, karena memang kami disediakan tempat, maka selaku tamu yang harus memenuhi undangan dan tempat disediakan oleh tuan rumahnya. Hanya itu saja, bukan berarti lebih. Bisa saja bapak-bapak ibu-ibu yang di bawah sana, saya yakin banyak yang lebih alim dan banyak yang lebih soleh dibanding kami yang di atas ini. Singkat saja bahwa pada kesempatan hari ini kita berada di salah satu bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nanti yang akan mengupas tentang Muharram guru kita Al-Habib Naufal. Saya sekilas info saja lah. Saat ini kita berada di waktu dan tempat dan bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di mana bulan Muharram, di mana bulan Muharram ini telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, yaitu Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, syuhur indallahi 12 syahran. Sesungguhnya iddatus syuhur, bilangan nama-nama bulan, indallah di sisi Allah atau yang Allah ciptakan, 12 syahran, itu berjumlah 12 bulan. Allah ciptakan bulan berjumlah ada 12 syahran, 12 bulan. 12 bulan itu terhitung dari bulan bulan apa pertama? Bulan Muharram. Kemudian yaumul khalaqas samawati wal ard. Di 12 bulan tersebut, yaumun, hari khalaqas samawati, Allah telah menciptakan samawati wal ard, langit, bumi dan isinya. Secara singkat saja. Minha, namun di antara 12 bulan yang Allah ciptakan, dari 12 bulan yang Allah ciptakan, minha itu ada arba'atu hurumun. Ini ayat luar biasa, Pak. Langsung Allah yang tegaskan, langsung Allah yang jelaskan jumlahnya.
Minha di antara 12 bulan yang Allah ciptakan, arba'atu, berapa itu aduannya? 4 apa 5? 4 apa 5? Arba'atu hurumun. Ada 4 hurumun, statusnya juga Allah sebutkan. Atau dalam bahasa ilmu nahu itu apa itu? Artinya statusnya disebutkan 4-4-nya hurumun yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kita nggak boleh ingkar. Bahkan kita tidak boleh mengingkari 4 bulan yang dimuliakan Allah, karena Allah langsung menyebutkan jumlahnya. Apa 4 bulan hurum ini? Ulama memberikan tafsir, memberikan penjelasan. Ternyata 4 bulan yang Allah ciptakan ini adalah yang pertama terhitung dari bulan Dzulqa'dah, kemudian bulan Dzulhijjah, kemudian bulan Muharram, dan sendirian dia tidak berurutan, yaitu bulan Rajab. 3 berurutan tuh. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, terakhir sendirian bulan Rajab. Kalau bahasa kitanya Syawal, Hafid, Haji, Muharram, Rajab. Nah itu ya, itu 3 berurutan tuh. 4 bulan. 3 bulan ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin Bapak Ibu bertanya, kenapa 4 bulan ini disebutkan jumlahnya? Bulan yang sangat mulia. Pertanyaannya, apakah bulan suci Ramadan itu tidak mulia? Apakah 4 bulan ini mengalahkan kemuliaannya dengan bulan suci Ramadan? Maka jawabnya tidak. Tetap sayyidus syuhur, pemimpin bulan adalah bulan suci Ramadan. Tapi kenapa tidak disebutkan di 4 bulan ini? Karena kalau Ramadan itu Pak, Bu, kalau Ramadan itu pemimpinnya sayyidus syuhur, pemimpin bulan yang 11 termasuk yang 4. Kalau pemimpin itu tidak bisa dibandingkan dengan anak buah, sehebat apapun anak buahnya, tetap pemimpin lebih utama dibanding anak buah. Meskipun 4 bulan ini disebutkan, ditafsirkan oleh ulama, tetap Ramadan lebih mulia dibanding 4 bulan ini. Jadi nggak usah dibandingkan, pemimpin lebih utama. Ibu bilang, bapak-bapak itu kan kalau pemimpin yang adil, saya kagak bahas negara Bu, saya bahas bulan yang mulia. Bulannya yang mulia. Karena kalau kita seorang muslim, kalau ini membandingkan sesuatu itu bandingannya mesti cerdas Pak. Kalau pemimpin dibandingkan dengan pemimpin, kalau jenderal dibandingkan dengan jenderal, kalau RT dibandingkan dengan RT, jangan RT dibandingkan dengan jenderal, itu nggak selevel. Betul nggak? Betul nggak? Ramadan jika dibandingkan 4 bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab, jelas lebih utama Ramadan, tidak bisa dibandingkan. Kadang kita keliru membandingkan sesuatu tidak cerdas, tujuannya untuk memojokkan, tujuannya untuk menghina umat Islam. Mana buktinya? Kadang umat Islam tersendiri bilang Pak, bilang seperti ini, insya Allah bukan orang sini. Apa dengan ucapannya seolah-olah dia ingin kebaikan tapi dia menghina agama Islam. Seperti contoh dia bilang, enakan pemimpin non muslim yang adil daripada orang Islam yang tidak adil. Enakan pemimpin kafir yang adil daripada pemimpin Islam yang tidak adil. Ini jelas kebodohan yang sangat menyesatkan. Kenapa saya bilang itu kebodohan yang menyesatkan? Karena perbandingannya nggak cerdas. Karena perbandingan tidak selevel. Kalau yang kafir itu jujur dan adil, kalau Islam tidak jujur, tidak adil. Sekarang saya balik, jawab dengan jujur. Sekarang saya balik Bu, saya samakan levelnya. Lebih baik manakah pemimpin Islam yang adil dan jujur dibandingkan pemimpin kafir yang adil dan jujur? Lebih baik mana? Lebih baik mana pemimpin Islam yang jujur dan adil dibandingkan pemimpin yang tidak Islam jujur dan adil? Pemimpin ini level jujur dengan jujur. Orang dibilangnya pas Islamnya agak jujur, akhirnya jujur. Ini kan perbandingan tidak cerdas. Jelas kira-kira? Jelas nggak? Oke, itu yang pertama. Ramadan nggak bisa dibandingkan dengan 4 bulan. Jelas lebih mulia Ramadan. Kita tarik lagi. Kenapa 4 bulan ini dimuliakan oleh Allah? Dia mulia bukan dengan sendirinya, tapi ada sebab yang menjadikan dia mulia. Ada sebab yang menjadikan dia mulia. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan beberapa, bukan terkadang, artinya Allah ciptakan, ada waktu yang Allah ciptakan, ada tempat yang Allah ciptakan, ada waktu dan tempat yang bersamaan yang Allah muliakan. Yang pertama Bu, Pak, ada waktu yang Allah muliakan. Jika di dalamnya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu tersebut,
maka nilainya luar biasa, nilainya bonus pahalanya diberikan sangat berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab waktunya. Contoh, saya contohkan, karena waktunya kita sholat sunnah mutlak jam 2 siang 2 rakaat. Bu, Pak, kita sholat sunnah 2 rakaat jam 2 siang dibandingkan sholat sunnah 2 rakaat waktunya di malam hari, maka lebih utama sholat sunnah 2 rakaat di waktu siang dibandingkan sholat sunnah 2 rakaat di waktu malam. Lebih utama malam. Kenapa? Bukan karena ibadahnya sama-sama 2 rakaat, rukunya sama, sujudnya sama, tahiyatnya sama, bacaannya sama, yang dihadap Allah yang sama. Tapi kenapa nilainya berbeda? Sebab apa yang menjadikan nilai berbeda? Karena waktunya. Itu yang pertama. Yang kedua, ada makanun musyarrafah, ada tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tempatnya yang bikin kita mulia. Mana? Kita sholat sunnah 2 rakaat tempatnya di masjid dibandingkan sholat sunnah 2 rakaat tempatnya di rumah. Lebih utama di masjid. Karena apa itu? Karena tempatnya sholatnya sama-sama 2, di rumah 2 rakaat, di masjid 2 rakaat, tapi nilainya lebih banyak di masjid karena tempatnya yang bikin kita mulia. Hatta qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai Nabi bilang di dalam hadisnya, sholat sunnah 2 rakaat di masjid itu lebih utama dibandingkan sholat sunnah di rumah 70 rakaat. Artinya apa? Kalau orang sholat sunnah 2 rakaat di masjid, yang di rumah kepengen sama pahalanya dengan di masjid. Kalau yang di masjid 2 rakaat, di rumah mesti 70 rakaat. Sanggup Pak? Pernah Pak sholat 70 rakaat? Pernah Pak? 70 rakaat coba. Kalau di masjid 2 rakaat, kita mesti 70 rakaat. Kalau yang di masjid 4 rakaat kopiah dengan baqiyah di rumah berapa? Berapa? 7 tambah 7 berapa itu? 70 tambah 70 100? Masya Allah. Aduh, kalau kata bahasa Betawinya pegel dari tangan. Jelas nggak? Kemuliaan masjid itu 4 rakaat bandingkan 140 rakaat. Luar biasa. Jangankan kita sholat 140 rakaat, yang setahun sekali di 23 rakaat. Yang setahun sekali 23 rakaat itu sholat apa itu? Sholat anak. Alhamdulillah. Di sini kalau sholat tarawih alhamdulillah. Jamaahnya keluar. Iya keluar, ada di posko. Dalamnya mau orang ada bos. Tapi alhamdulillah itu Pak bandingannya. Jadi besok sholatnya di masjid. Bapak-bapak, ibu-ibu mah sholat wajibnya lebih baik di rumah kecuali udah terbiasa. Nah, jangan ibu-ibu abang sholatnya jangan di masjid. Abang itu menjadi suamiku, karena abang menjadi suamiku adalah sebagai imam. Jadi kalau abang menjadi imam, imamilah sholatku. Jadi sholat duhurnya di rumah, asalnya di rumah, jamaah sama bininya. Bukan itu Bu. Imam dalam rumah tangga itu mencontohkan kebaikan, mengucapkan kebaikan, mencontohkan dengan suluk yang baik, bukan imam dalam sholat. Kalau imam dalam sholat, laki-laki lebih utama di masjid. Paham Pak? Nah, bukan di mana? Itu ya Pak. Itu tepat Pak, karena tepatnya. Lalu karena tempat yang Allah muliakan. Tadi sholat masjid ini masjid mana saja, mau Masjidul Hasanah, mau Masjid Al-Wasilah, pokoknya di masjid itu lebih utama. 2 banding 70 rakaat. Kita tarik lagi. Kita sholat di masjid sunnah 2 rakaat tempatnya di Masjidul Hasanah dibandingkan sholat sunnah 2 rakaat tempatnya di Masjidil Haram atau di Mekah, lebih utama karena apa itu? Karena tempat sholatnya sama itu. Ini ada waktu yang Allah muliakan, ada tempat yang Allah muliakan. Nah, termasuk waktu dan tempat pada malam ini kita berada di tempat yang mulia, yaitu masjid. Pada malam ini kita berada di waktu yang mulia, yaitu bulan Muharram yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena bulan Muharram ini adalah bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa sebabnya yang membuat dia menjadi mulia?
Di dalam bulan Muharram diciptakannya ruh Sayyidina Muhammad SAW. Di dalam bulan Muharram Allah selamat, Allah terima taubatkan Nabi Allah Adam alaihissalam. Di bulan Muharram Allah sembuhkan penyakitnya Nabi Yakub alaihissalam. Di bulan Muharram Allah pertemukan Nabi Allah Adam dengan Sayyidatuna Hawa radhiyallahu taala anha. Dengan sebab peristiwa-peristiwa itulah Muharram menjadi mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukan dengan sendirinya, pun manusia juga sama. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita muliakan, kita banggakan, kita cintai. Bahkan jika ada yang menghina beliau, kita berani mati, taruhan nyawa pun kita lakukan. Kenapa Nabi Muhammad dimuliakan oleh Allah? Nabi Muhammad dimuliakan oleh Allah bukan karena Muhammadnya. Nabi Muhammad dimuliakan bukan karena nama Muhammadnya, tapi karena kerasulannya, karena akhlaknya dia dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang kiai, seorang ulama, seorang habaib dimuliakan bukan karena namanya, tapi karena akhlaknya, karena taatnya, karena perjuangannya dia dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas? Jelas nggak? Kenapa saya bilang seperti ini? Kita lihat di lapangan. Banyak orang yang namanya bagus Muhammad, tapi kagak sembahyang. Ada nggak? Ada nggak? Cakep nggak itu namanya ini? Cakep nggak? Namanya cakep Muhammad, kagak ngaji. Ada nggak Pak? Ada. Oh. Ya, maka Sayyidina Muhammad SAW ia pun dipuji oleh Allah. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Engkau begitu mulia akhlaknya, luar biasa. Akhlak apa? Akhlak itu satu namanya, cabangnya banyak. Akhlak sabar, tawakal, zuhud, makrifat, itu akhlak namanya. Bukan akhlak itu bukan sekedar kita ketemu guru, ketemu kiai, permisi, cium tangan buat balik. Bukan hanya itu. Akhlak itu akhlak sabar, tawakal, zuhud. Ulama sufi mengatakan itu sifatul kasbi. Apa sifatul kasbi itu? Akhlak yang diusahakan mendapatkannya. Nah, saya oplah bahas itu nanti kelamaan. Nanti yang endingnya nggak dapat. Itu yang pertama. Muharram dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saking dimuliakannya, fala tadlimu fihinna anfusakum. Ini satu ayat. Karena 4 bulan ini dimuliakan oleh Allah, Allah sendiri bilang fala tadlimu, jangan kalian zalim fihinna, di dalam 4 bulan ini. Zalimnya anfusakum, diri kalian sendiri. Kita nggak boleh menzolimi diri kita di bulan ini, nggak boleh. Kita kudu sayang dengan diri kita. Fala tadlimu, maka jangan zolimlah kalian fihinna, di dalam arba'ah anfusakum, diri kalian. Kita nggak boleh zolim dengan diri sendiri. Artinya kita kudu sayang sama diri sendiri, kudu cinta sama diri sendiri. Jangan zolim. Lihat ayat ini Pak, Bu. Kita kagak boleh zolim dengan diri sendiri. Selama ini kita mungkin memahami zolim itu terhadap orang lain, betul nggak? Ente jangan zolim sama dia, dosa ente. Ente kagak boleh ngomongin dia, ente zolim sama dia, betul nggak Pak? Kita berpikir zolim itu kepada orang lain, nah, zolim itu kepada diri sendiri. Kita nggak boleh zolim dengan diri sendiri. Apa makna zolim itu? Apa makna zolim itu? Zolim itu wad'u syai'in fi ghairi mahali. Zolim itu menempatkan sesuatu yang bukan pada tempatnya. Apa Bu zolim Bu? Bu, Ibu, tajim baik ditanya. Zolim itu menempatkan sesuatu bukan pada. Tadi kita kagak boleh zolim dengan diri sendiri. Selama ini mungkin kita paham zolim terhadap orang lain, tidak. Gak boleh zolim antum pada diri antum sendiri. Zolim itu apa? Kita lihat. Karena zolim itu menempatkan sesuatu yang bukan pada tempatnya. Kita lihat Bu, manusia Allah ciptakan. Ini kita, ini termasuk saya. Manusia Allah ciptakan itu belakangan. Ini aja dah saya bahas. Satu ayat kayak ini nggak selesai. Kalau dipanjang satu ayat 3 jam baru kelar. Ya, Bapak pegel, saya capek. Nih Bu, manusia itu diciptakan belakangan. Allah ciptakan dulu malaikat, Allah ciptakan dulu iblis, Allah ciptakan dulu langit dan bumi dan isinya. Setelah Allah ciptakan langit dengan isinya, ya pahami, ada surga, ada neraka, ada bidadari. Kemudian Allah ciptakan bumi berserta isinya, ada ikan, pepohonan, gunung, emas, intan, berlian. Kemudian Allah ciptakan malaikat, Allah ciptakan iblis. Setelah semua Allah ciptakan,
ciptakan manusia? Allah ciptakan manusia. Pertanyaannya, kenapa manusia diciptakan belakangan? Hah? Kalau bahasa Betawinya, ini apa ini manusia diciptakan buncit? Yang lain sudah diciptakan semua, baru kita diciptakan oleh Allah. Kenapa? Karena manusia ini makhluk yang paling mulia. Karena manusia ini karena apa? Karena begini deh. Ini namanya apa ini? Hah? HP apa? Handphone? Telepon? Neng, HP yang bagus yang keluar dulu ke belakangan, Neng? Belakangan. Hah? Oke. Cewek yang cakep yang duluan apa belakangan, Pak? Hah? Yang belakangan, Pak, ya? Yang duluan udah pada keriput. Motor yang bagus yang keluar duluan apa belakangan? Belakangan. HP yang bagus Pak yang keluar belakangan, yang duluan tuh udah kagak ada harganya, betul nggak? Dulu saya tahun 2000 saya nikah, saya lulus SMA 2005, 2007 saya nikah, makanya saya nikah muda umur 20 tahun. Bini saya baru 17 tahun, sekarang udah perjaka anak saya. Doain Bib, anak saya di Kairo di Mesir saat ini. Sedang nuntut di sana peserta haji. Nah ini bahwa belakangan saya 2007 nikah. Pada saat itu ini mah anak zaman bahala, anak TikTok minggir dulu nggak paham. Tahun 2007 belum ada Android, bener nggak Bang? Belum ada. Itu HP tahun 2007 itu Pak. Nih anak TikTok dengerin. Bercanda. 2007 itu HP yang paling mahal itu Nokia tipe 7610 yang bentuk ketupat, bener nggak? Ingat saya itu, saya baru nikah itu. Nah, nikah dapat duit banyak tuh ya. Orang namanya nikahnya masih muda, kagak berpikir besok mau makan apa. Dapat duit saya 5 juta, besoknya saya kontrol di HP saya. Harganya 4.500.000. Tahun 2007 itu. Kalau bahasa dulu itu poliponik ya. Poliponik apanya ya. Itu 2007 tuh. Beli 4.500.000. Berapa duit? 4.500.000. Sekarang saya jual 7610. Jangan kan jutaan bocah dia kagak ada yang mau. Suek banget itu. Berarti yang mahal yang kurang yang belakangan. Betul? Yang duluan mah udah kagak ada harganya. Allah ciptakan langit bumi dan isinya. Perhatikan. Kenapa manusia belakangan? Karena Allah ciptakan langit bumi dan isinya ini untuk manusia. Alhamdulillah. Allah ciptakan langit buat manusia. Allah ciptakan buat bumi buat manusia. Allah ciptakan surga buat manusia. Saya tanya, Allah ciptakan bumi yang bangun rumah manusia apa malaikat? Manusia. Hah? Manusia. Ini ada bumi ini Allah hamparkan. Yang bangun rumah manusia apa malaikat? Manusia. Berarti Allah ciptakan bumi untuk manusia. Allah ciptakan surga, yang masuk surga malaikat apa manusia? Berarti Allah ciptakan surga buat Allah ciptakan neraka, yang masuk neraka manusia. Manusia. Bu, kalau kita mau bikin rumah konsep dulu. Nih saya Bang mau bikin rumah, kamarnya 2, ruang tamunya di sini. Konsep yang udah jadi dibikin, setelah jadi penghuninya masuk, betul nggak? Allah ciptakan langit dan bumi konsep dulu. Kenapa manusia belakangan? Sebab manusia inni ja'ilun fil ardi khalifah, karena dia yang memimpin. Maka manusia adalah wakil Tuhan di bumi ini. Jelas? Manusia adalah wakil Tuhan. Nah ini belakangan Tuhan. Allah ciptakan langit bumi dan isinya buat kita. Jadi bahkan dalam satu makalah dijelaskan surga rindu dimasuki oleh orang-orang yang taat. Surga minta kepada Allah, ya Allah, masukkanlah aku dengan hamba yang taat. Rindu, surga yang rindu Pak, bukan kita yang rindu. Biar kita kagak rindu kayak surga rindu, karena memang buat kita. Jelas, itu yang pertama. Kemudian karena Allah ciptakan langit bumi dan isinya untuk manusia, lantas manusia ini diciptakan untuk siapa? Bu, langit bumi isinya buat manusia atau Allah ciptakan? Lantas manusia
siapa? Allah berfirman dalam Al-Quran, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Wa ma khalaqtul jinna, tidaklah aku ciptakan jin, wal insa dan manusia, illa liya'buduna, kecuali untuk ibadah. Berarti manusia diciptakan Allah buat ibadah, bukan buat yang lain. Kedengaran? Kedengaran Pak? Kedengaran Bu? Langit bumi isinya diciptakan buat kita. Allah ciptakan buah-buahan yang makan manusia. Allah menciptakan bumi yang bangun rumah manusia, bukan malaikat. Allah ciptakan surga yang masuk manusia. Allah ciptakan neraka yang masuk manusia. Semua buat manusia. Lantas manusia diciptakan untuk siapa? Untuk Allah. Ya'buduna ay ya'rifuna, untuk kenal Allah. Dari mana kita kenal Allah? Bukan dari Allah. Dari siapa? Kalau kita hidup di zaman Nabi, kita kenal Allah dari Nabi Muhammad. Kita hidup di zaman wirasah, di zaman pewarisnya, berarti kita kenal Allah dari wirasahnya. Para ulama, para habaiblah yang mengenalkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas? Jelas nggak? Nah, tadi zolim. Fala tadlimu fihinna. Di bulan yang keempat ini antum jangan zolim dengan diri antum sendiri. Zolim itu menempatkan sesuatu yang bukan pada tempatnya. Tadi Allah ciptakan manusia buat apa? Hah? Buat Allah. Tadi Allah ciptakan manusia buat ibadah kepada Allah. Ayo kita gali. Jangan zolim kepada diri sendiri. Maka ketika ada orang itu tidak mau hadir di majlis ilmu, ketika ada orang yang tidak mau bersatu dalam kebaikan, ketika ada orang yang tidak mau duduk di majlis ilmu, tidak mau memuliakan para wirasa-wirasanya Nabi Muhammad SAW, dia hina ulama, dia hina habaib, dia caci maki orang-orang yang berjalan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jawabannya, Allahi, mereka itu bukan zalim kepada para demi Allah, mereka itu zalim kepada dirinya sendiri. Naudzubil, dia hina kiai, antum bukan menghina kiai, bukan menghina, tapi antum zalim kepada diri ente. Kenapa? Karena antum tidak menempatkan diri antum yang bukan pada tempatnya. Manusia ditempatkan untuk ibadah, manusia ditempatkan untuk bersatu dalam kebaikan. Ente kagak mau bersatu dalam kebaikan, berarti ente zalim kepada diri ente sendiri. Paham? Paham? Antum tak sholat itu bukan zalim dengan orang lain, kepada diri kita sendiri. Fala tazlimu fihinna. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka karena bulan ini bulan mulia, jika di dalamnya kita melakukan kebaikan, maka Allah berikan pahala yang berlipat ganda. Tapi sebaliknya, jika kita melakukan keburukan pada bulan ini, Allah akan berikan dosa yang berlipat ganda. Saya tidak akan melanjutkan ceramah saya, karena kalau saya bahas kebaikan seperti apa, pahala seperti apa, wah ini luar biasa lamanya. Intinya, yuk sama-sama di bulan yang mulia ini, di waktu yang mulia ini, kita gunakan diri kita ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini Bu, pahalanya berlipat ganda. Satu ibadah bonusan pahalanya banyak. Bonusan pahalanya banyak. Kalau kemarin sholat bukan di bulan Muharram, sholat sunnah 2 rakaat, itu bandingan di rumah 70 rakaat. Kalau sekarang 70.000 rakaat. Bonusannya banyak. Kalau kemarin mungkin Bapak ngaji di majlis ilmu pahalanya sekian, di bulan ini lebih lagi. Kapan orang Indonesia mah kalau beli banyak pengennya gratisannya yang banyak, betul nggak? Betul nggak? Beli satu pengen gratisannya banyak, betul nggak? Nih bulan ini nih Allah perintahkan kita ibadah, satu ibadah Allah berikan bonusan pahalanya yang banyak, luar biasa. Alhamdulillah. Mungkin hanya itu yang saya dapat sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.